Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, jadi Bapak Ibu semua yang oleh Allah, alhamdulillah di malam kali ini kita melanjutkan kembali bahasan tafsir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tafsir surat Al-Qari'ah. Di malam kali ini kita akan membaca bersama-sama tafsir surat Al-Adiyat. Ini sumpah Allah Azza wa Jalla dengan kuda perang. Nanti apa isi sumpah yang Allah sampaikan, nah insya Allah akan kita bahas di malam kali ini. Kita baca terlebih dahulu, tilawah terlebih dahulu hadirin, ini supaya kita mendapatkan pahala setiap satu huruf 10 kebaikan, kata Nabi SAW. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah hadirkan pahala yang berlimpah dari bacaan kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah hadirkan setiap satu hurufnya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, setiap alif lam mimnya itu ada satu huruf. Hadirin ikhwati iman, beberapa catatan di cara membaca surat Al-Adiyat.
Pertama, ini di setiap akhir ayat hadirin, ini hati-hati jangan menambah huruf hamzah. Beberapa orang membaca seperti ini. Wal 'adiyati dhabha. Ha. Nah, itu keliru itu. Harusnya dhabha. Tidak ada yang menahan suara. Kalau ada yang menahan suara, seolah-olah dia sedang menambah hamzah di akhir ayat. Seperti dhabha. Falmuriyati qadha, falmughirati subha. Nah, ada tekanan itu seolah-olah menambah huruf dan itu tidak boleh karena tentu merubah arti makna. Nah, kemudian di ayat kelima hadirin perhatikan ketika membaca fawasatona, hati-hati sa ikut terbaca tebal seperti huruf o. Jadi bacanya fawasatno, sotno, bukan so tapi sa. Nah, tipis kan. Salqona. Nah, salqona itu penyakit kalau huruf tebal sebelumnya huruf tipis. Huruf-huruf tipis, huruf-huruf istifal terbawa tebal menjadi huruf-huruf musta'liyah isti'la. Nah, makanya perhatikan sa tetap harus dibaca sa. Fawasaqona, tidak fawasaq. So bukan so tapi sa. Nah, fawasaqona bihi jam'a. Nah, itu cara membaca sin. Kemudian hadirin, nah jelaskan qalqalah di setiap akhir. Lakanud, la syahid, la syadid. Nah, hati-hati tidak terdengar qalqalahnya, jadi lakanud, la syahid, la syadid. Keliru karena di antara sifat huruf dal dia memantul. Kemudian huruf ro di ayat ke-9 hadirin, ke-10 dia dibaca tebal. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dur, kubur, tidak kubur. Tidak sudur tapi kubur, sudur. Baru ayat ke-11-nya tipis ro-nya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, ini baru tipis. Bir, tidak la khabir, tidak. Nah, dia tipis. Bir, kubur, sudur. Nah, itu cara membaca surat Al-Adiyat. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, ini beberapa aspek keindahan surat Al-Adiyat. Tidak mudah membuat satu surat yang surat itu ringkas, maknanya dalam, makna sumpah, ada isi sumpahnya mendalam, kemudian susunan bahasanya begitu indah. Perhatikan ketika Allah berfirman di ayat ke-7 ke-8, la syahid, la syadid. Itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah hadirin. Ilmu bahasa Arab itu ada 13 cabang ilmu hadirin. Nah, salah satu cabang ilmunya itu adalah membahas tentang keindahan bahasa Arab. Nah, di antaranya kalau ada beberapa kalimat ditutup dengan satu kata yang mirip, itu namanya jinas. La syahid dengan la syadid. Hanya beda huruf ha, Pak. Syahid ha, syadid dal. Hanya beda ha dengan da saja. Meskipun jinasnya ini jinas naqis. Dan orang ingin membuat seperti ini apalagi spontan langsung disampaikan, itu enggak mudah. Ini di antara kemujizatan Al-Qur'an.
Kedua, ayat ke-9 10. Fil qubur, fis sudur. Nah, ini satu kata yang mirip, namanya dalam bahasa Arab itu sajak. Seperti surat-surat yang sudah kita bahas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. As 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 itu gak mudah, Pak, buat kalimat seperti itu, dan itu indah sekali. Nah, ini surat Al-Adiyat, la syahid, la syadid. Ini keistimewaannya Al-Qur'an, hadirin. Diksi kata, pemilihan katanya tepat, maknanya sangat mendalam, kemudian susunan katanya indah sekali. Ada orang, hadirin, bisa jadi menyusun begitu indah tapi belum tentu bermakna. Ada orang menyusun kalimat begitu bermakna tapi belum tentu indah. Nah, Al-Quran itu semua aspeknya mukjizat. Bahkan kata para ulama, jangankan setiap katanya, hurufnya, harokatnya saja mengandung mukjizat. Fathah, kasroh. Kemarin waktu saya daurah, hadirin, kebetulan bertemu dengan doktor. Beliau ketua pelatihan bahasa Arab di Al-Azhar. Beliau menceritakan tentang kemukjizatan Al-Quran dari sisi harokat. Jadi keistimewaan harokat, dan itu Masya Allah diungkap harokatnya saja ada kemukjizatan, dan beliau sampaikan ini mustahil yang seperti ini dibuat oleh manusia. Dan memang itu butuh ilmu, Pak, ini untuk mengungkap ini. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, surat Al-Adiyat itu, ini Allah bersumpah. Kata para ahli tafsir, kalau ada sumpah itu pasti tidak terlepas dari 3 hal. Pertama, siapa yang bersumpah? Tentu di sini adalah Allah. Kalau Allah bersumpah berarti Allah ingin menyampaikan hal yang sangat penting sekali. Jangankan Allah, manusia pun seperti itu. Kalau manusia sudah sampai bersumpah berarti penting sekali informasi yang disampaikan. Kedua, selain ada yang bersumpah, ada alat sumpahnya. Allah dalam surat Al-Adiyat menggunakan alat sumpahnya kuda perang. Hadirin, kalau sesuatu dijadikan alat sumpah oleh Allah Azza wa Jalla, itu mustahil hal yang sepele, hal yang sederhana, pasti penting. Seperti halnya Allah bersumpah dengan surat Al-Asr, wal asr, demi masa. Karena penting sekali waktu itu. Nah, termasuk dengan kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang. Nah, ini yang akan kita ungkap di malam kali ini. Ketiga, ada yang bersumpah, ada alat sumpah. Yang ketiga, apa isi sumpah yang Allah ingin sampaikan? Pasti ada isi sumpahnya, Pak. Kalau orang bersumpah, demi Allah. Apa demi Allah? Saya tidak melakukannya. Nah, pasti ada isi sumpahnya. Ayat yang pertama, Allah sampaikan, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang dhabha. Apa makna dhabha itu? Ini kata Imam Ibnu Katsir, as-sautul ladzi yusma'u minal farasi hina ta'du, suara kuda yang terdengar ketika berlari dengan kencang sekali. Nah, itu namanya dhabha. Itu namanya kuda, namanya dhabha, hadir. Ketika berlari sangat kencang itu, nah itu namanya dhabha. Ini saya sengaja hadirkan tafsirnya, hadirin, karena memang para ulama itu membahas bahasa itu, hadirin, itu merujuk memang kepada para pakar bahasa. Jadi gak sembarang menafsirkan kata dhabha, apa makna ini kata para ulama tafsir. Kedua, falmuriyati qadha, dan demi kuda perang qadha. Apa makna qadha itu? Istikakani 'aliha lil sakhri fataqdabu minhun nar, ketika kaki dari kuda itu berbenturan dengan batu karena berlari dengan kencang sampai akhirnya mengeluarkan api. Ini menunjukkan begitu kencangnya kuda itu berlari sampai terlihat percikan-percikan api di kakinya. Itu hebatnya nih kuda perang yang dilatih untuk berlari. Ayat yang ketiga, hadir,
Falmughirati subha, dan kuda-kuda perang yang menyerang di waktu subuh, bukan waktu sore, bukan siang. Menyerangnya waktu subuh, kan subuh itu biasanya tanah itu sedang basah Pak, lembab. Tapi saking cepatnya kuda itu tetap mengeluarkan percikan api tadi seperti di ayat yang kedua. Ini menggambarkan kehebatan seekor kuda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah mobil bertenaga 1000 kuda, Pak. Karena jadi gambaran kuda itu jadi sebagai gambaran kekuatan. Fal mughirati subha, maknanya al-igharata waqta subhi, yang menyerang di waktu subuh. Karena Nabi SAW, ini kata Imam Ibnu Katsir, itu yugiru sobahan, seringkali kalau berperang itu menyerang di waktu subuh. Wa yatasamma'u adanan, Nabi menunggu adzan. Fa in sami'a, kalau sudah terdengar adzan beres, wa illa, kalau sudah beres agoro, Nabi kemudian menyerang. Nah, fal mughirati subha, demi kuda perang yang menyerang di waktu subuh. Ini masih rangkaian alat sumpah yang dijadikan oleh Allah. Allah sedang menjelaskan tentang kehebatan seekor kuda ketika berperang. Fa'atharna bihi naq'a, dan karena begitu lari sangat kencang di waktu subuh, seharusnya tanah itu lembab, tapi karena saking kencangnya, fa'atharna bihi naq'a, sampai menerbangkan debu-debu, berterbangan tanah-tanah itu sampai berterbangan. Ini maknanya gubaran fi makanin mu'tarakil khuyul, gubar, tanah, debu-debu yang berada di sekitar kuda itu ketika berperang. Nah, kemudian ayat kelima, ini terakhir dari di gambaran dari ayat pertama sampai ayat kelima, Allah menggambarkan tentang kehebatan seekor kuda. Fawasaqna bihi jam'a, kuda-kuda perang itu lari subuh, kencang, ya, luar biasa larinya, sampai mengeluarkan api larinya. Untuk apa? Bukan untuk lari pagi tentunya, tapi untuk menyerang tengah kumpulan musuh. Hadirin Bapak Ibu semua, siapa manusia yang bisa seperti itu, Pak? Manusia yang dia berlari sampai saking kencangnya sampai terlihat percikan api di kakinya, dan itu untuk menyerang kumpulan musuh. Ini Allah ciptakan seekor kuda. Nah, hadirin Bapak Ibu semua Allah, oleh karena itu, ini 5 ayat pertama Allah jadikan tentang alat sumpah kuda, Pak. Tentang keistimewaan kuda perang yang diciptakan oleh Allah. Makanya ini ada satu riwayat keistimewaan tentang kuda perang. Nabi SAW pernah menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Seekor kuda yang digunakan untuk berjihad fisabilillah terikat pada ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat. Ini keistimewaan seekor kuda perang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa harus kuda Allah bersumpah, Pak? Ya. Hadirin ikhwatiman, Allah ingin merenungkan kepada kita seekor kuda, hadirin Bapak Ibu semua, yang diberikan makanan oleh majikannya, rumahnya pun terbatas, Pak. Apa rumah kuda? Paling pun dihiasi dengan kayu-kayu, jerami-jerami saja. Diberi pakaian sama majikannya pun ya paling beberapa helai saja. Tapi ketika kuda itu diperintahkan oleh majikannya lari untuk berperang, larinya luar biasa, subuh lagi, Pak, kencangnya luar biasa sampai mengeluarkan api. Bukan untuk mengambil makanan, tapi untuk berperang. Kuda itu taat kepada majikannya. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, apa isi sumpahnya sekarang? Ayat ini, Pak. Innal insana li rabbihi lakanud. Ini isi sumpah yang ingin Allah sampaikan. Ketika Allah sudah bersumpah dengan kuda perang, sungguh manusia itu kepada Rabbnya lakanud, sungguh kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Hadirin, kata kanud itu sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau ada tanah
dia itu sulit menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, Pak. Tanah itu gersang saja, gak sulit menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, itu namanya kanud. Allah gambarkan kekufuran manusia terhadap nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, la kanud. Seolah-olah manusia itu sulit untuk mengungkapkan rasa syukurnya terhadap nikmat Allah. Apa kaitannya dengan seekor kuda? Hadirin, Bapak Ibu sekalian Allah, perhatikan, renungkan kuda yang diciptakan oleh Allah. Majikannya, Pak, memberi makan pun mungkin hanya secukupnya seekor kuda. Apa makanan kuda, Pak? Ya kuda pun hanya rumput, Pak, makanannya. Gak pernah kuda misalnya unjuk rasa pengen pizza, Pak. Enggak. Rumput saja, tiap hari rumput saja. Dikasih rumput saja terus. Hadir, diberi pakaian pun hanya berapa lembar. Gak pernah unjuk rasa misalnya pengen jaket yang tebal ketika di musim dingin. Atau pengen pakaian apa. Tapi ketika majikannya nyuruh dia pergi, cepat lari. Perhatikan, dan sampai hari ini kuda itu digunakan untuk alat transportasi manusia. Sampai hari ini. Hadirin Bapak Ibu semua, pelajaran yang berharga. Andaikan kuda saja yang diberikan majikannya makanan secukupnya, pakaian secukupnya, rumah pun secukupnya, tapi ketika disuruh luar biasanya seperti itu. Lihat manusia diberikan nikmat jauh bandingkan dengan seekor kuda. Seekor kuda yang tidak punya akal, nurut kepada majikannya luar biasa. Ketika diberikan nikmat seperti itu, larinya luar biasa untuk berperang. Tapi manusia sudah diberikan nikmat makanan luar biasa. Diberi rezeki oleh Allah, diberi rumah oleh Allah, diberikan kendaraan, berbagai fasilitas kenikmatan Allah berikan kepada seorang manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu kepada Rabbnya lakanud. Nah, banyak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Berapa orang hadirin Bapak Ibu semua? Tentu kita semoga dilindunginya. Berapa orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, jangankan untuk berperang, sholat subuh aja beratnya luar biasa ke masjid. Jangankan untuk berperang seperti kuda larinya sampai mengeluarkan percikan api. Sholat subuh saja beratnya luar biasa. Orang. Nah ini pelajaran luar biasa. Apa kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Beliau mengatakan, innal insan kafurun bi tab'ihi lin nikmah. Seorang manusia itu dia kufur secara tabiatnya terhadap nikmat. Makanya para ulama itu berbeda pendapat tadi. Kalimat al-insan ini siapa? Karena alif lam itu dalam bahasa Arab itu punya makna banyak sekali. Pertama ada makna alif lam itu lil ahdi itu Allah menyebutkan al-insan manusia, tapi yang dimaksud itu sudah dimaklumi bersama siapa? Orang-orang kafir, bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir diberikan nikmat oleh Allah, banyak fasilitas luar biasa oleh Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah. Nah itu kalau difahami alif lamnya lil ahdi kata para ulama. Tapi sebagian ulama yang lain alif lam di situ bukan lil ahdi tapi lil jinsi, jenis, bahwa Allah sedang menjelaskan baik orang yang beriman apalagi orang kafir itu punya tabiat kufur nikmat. Itu punya tabiat seperti itu, Pak. Jadi meskipun tentu paling banyaknya orang kafir yang dimaksud, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang beriman kepada Allah pun bisa jadi kufur nikmat. Berapa setiap saat Allah berikan nikmat kepada kita dan kita kan sadar sekali hadirin Bapak Ibu semua terhadap kelalaian kita dalam ibadah, dosa kita, kemalasan kita dalam beribadah. Kita tahu sendiri. Makanya perhatikan ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh manusia itu terhadap kekufuran nikmatnya lasyahid. Dia tahu sendiri. Maksudnya hadirin Bapak Ibu semua, ini jangan berbicara orang kafir lah hadirin. Berbicara kita sebagai hamba yang beriman. Kita sendiri bisa menyaksikan kelalaian kita, kekurangan kita dalam beribadah, kemalasan kita, Pak. Allah kita sendiri pun tahu kata Allah, innahu ala dzalika lasyahid. Innal insana ala kaunihi kunudan juhudan
keadaan manusia ketika kufur nikmat, ingkar kepada Allah, la syahida ala nafsihi bil juhdi wal kufran, bahwa dia sendiri sebagai saksi bahwa dirinya sendiri itu adalah dia, mungkin dia pernah ingkar, dia kufur bilisani hali, atau mungkin dengan lisannya, atau terlihat dengan perbuatannya pernah bermaksiat kepada Allah, padahal dia tahu sendiri sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan seekor kuda yang hanya diberikan fasilitas seadanya oleh majikannya, tapi larinya luar biasa Pak, untuk taat kepada majikannya. Kemudian Allah sebutkan kembali hadirin di antara sifat, dan ini yang menjadikan penghalang manusia untuk betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu terhadap lihubbil khair, yang dimaksud adalah harta, begitu sangat mencintai. Gila harta. Tadi hadir, kalau dipahami yang dimaksud al-insan ini orang-orang kafir, tentu orang-orang kafir itu mereka yang menghalangi untuk taat kepada Allah pasti karena kecintaan terhadap dunia mereka. Mereka khawatir popularitas, harta mereka, dan itu kan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka khawatir kehilangan pengaruh mereka. Mereka khawatir pengaruh ekonomi mereka, kekuasaan mereka, tidak mau menerima ajakan dari Nabi SAW yang umurnya Nabi itu lebih muda daripada mereka. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, kata Syekh Wahbah Zuhaili, maknanya innal insan bisababi hubbihi lil mal. Seorang manusia itu disebabkan kecintaannya terhadap harta, la bakhil, dia bakhil. Wa anna hubbalil mal qawi, kecintaannya kepada harta itu sangat kuat, fatarahu mujiddan fi talabihi wa tahsilihi, dan kamu akan melihat manusia itu begitu bersungguh-sungguh ketika mencari harta karena ingin memperoleh harta, tapi berbeda sekali ketika bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Manusia itu sendiri tahu sendiri, hadir Bapak Ibu semua, kita tahu sendiri ketika mungkin satu waktu kita tahu apa yang kita akan dapatkan adalah harta, kita begitu bersungguh-sungguh ingin mendapatkan itu. Tapi ketika apa yang akan dapatkan bagian dari akhirat kita, bahkan akhirat itu kita tahu lebih mulia, abadi, jauh sekali keindahannya daripada kenikmatan dunia, tapi tidak sesungguh-sungguh ketika mencari dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, kemudian Allah ingatkan hadir, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak tahu? Ini menunjukkan bahwa ya bisa jadi yang dimaksud manusia itu adalah orang-orang beriman. Ilmunya tidak digunakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa mereka tidak mengetahui? Maksudnya kenapa ilmu mereka tidak gunakan? Idza bu'thira ma fil qubur. Apabila mereka semua nanti dibangkitkan oleh Allah dari kuburan-kuburan mereka. Ai, maknanya afala yadri al-jahid idza ukhrija aw nusira ma fil qubur minal amwat. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak tahu kalau nanti dibangkitkan, dia dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka, ma yasaran nas fi nufusihim minan nawai wal azaib, Allah akan tampakkan semua isi di dalam hatinya, bahkan jangankan amal kebaikan dan keburukannya, niatnya saja dibukakan oleh Allah. Jadi jangankan kebaikan dan maksiatnya, niat-niat yang ada di dalam hati pun tercatat dengan baik oleh Allah. Dahulu nih kamu ketika beramal, apa niatnya? Allah sebutkan niat-niatnya, azamnya, apa maksud datang ke masjid, seperti ini, dibukakan niatnya oleh Allah. Jangankan amalnya, niatnya saja dibukakan. Yang hari ini hadirin Bapak Ibu semua, mungkin hanya Allah yang maha tahu Pak tentang hati seorang hamba. Tapi nanti dibukakan oleh Allah hati-hati itu. Nah, hadirin ikhwati, nah ini kata Syekh Wahbah Zuhaili, nasihat dari beliau. Fa idza alimu dzalika
jika mereka benar memahaminya, fa'alaihim alla yushgilahum hubbul mal an syukri rabbihim wa ibadatihi wal amali lil akhirah. Jangan sampai kecintaan mereka terhadap harta itu menghalangi mereka untuk bersyukur kepada Allah, beribadah dan beramal untuk akhirat. Seperti yang sudah saya sampaikan hadirin, bukan harta yang salah, tapi bagaimana kita menempatkan harta itu untuk kebahagiaan kita. Bukan harta yang salah. Nah, jangan sampai karena kecintaan terhadap harta itu kita lupa syukur kepada Allah, kita lupa beribadah kepada Allah, dan kita lupa untuk beramal, menyiapkan bekal-bekal untuk akhirat. Ayat yang ke-10 kemudian Allah sampaikan, wa husila ma fis sudur. Ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, kata Allah, kemudian Allah ungkapkan seluruh isi hatinya. Kenapa yang disebutkan itu isi hati? Ini kata Syekh Wahbah, li'anna a'malal a'dha al-ukhra tabi'atun li a'malil qulub. Karena amal-amal anggota tubuh, hadirin, lisan kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, itu tergantung hatinya. Hatinya baik, hatinya bersih, gak akan mata ini melihat yang haram-haram. Hatinya bersih, gak akan lisan ini mengatakan yang haram-haram, mencela, menghina, menggibah, gak akan. Kalau hatinya bersih. Hatinya bersih, gak akan kaki ini berjalan ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Makanya yang disebutkan hatinya, hati itu sebagai gambaran, diungkap hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran amal-amal zahir anggota tubuh. Dan ayat yang terakhir tadi, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguh Rabb mereka pada hari itu la khabir, maha mengetahui. Ini bahasa hadirin Bapak Ibu semua. Jadi seolah-olah seperti ini. Allah nanti itu ketika di hari kiamat, Allah itu maha tahu. Maksudnya apa? Allah itu akan membalas setiap perbuatan mereka. Cuman bahasanya maha tahu. Kayak gini Pak, kayak orang hadirin, misalnya dia mengancam orang lain, saya tahu apa yang kamu kerjakan kemarin. Nah, seperti itulah Allah mengungkapkan kepada orang-orang yang dia kufur nikmat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, Allah sampaikan, aku tahu apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Makanya ayat 11 ini kata para ulama justru ini ayat ancaman, Pak. Ayat ancaman kepada orang-orang yang kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat, tidak mau beribadah kepada Allah. Allah tahu apa yang kamu kerjakan ketika di dunia. Itu maknanya. Nah, wa ubira anil mujazza bil khibrah wal ilmi al muhit. Allah ungkapkan balasan itu dengan Allah maha tahu, pengetahuan Allah, wali a'malihim li annal qasda wa tahdid, karena maksud dari kalimat ini itu adalah kalimat ancaman kepada orang-orang yang kufur nikmat. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini diantara pesan yang ingin Allah sampaikan di dalam surat Al-Adiyat tadi. Allah tidak mau kita semua menjadi hamba yang kufur nikmat. Dan hadirin, Allah sudah banyak berikan kenikmatan kepada kita, rezeki, dunia hari ini kepada kita, dan jangan sampai kita kehilangan nikmat ukhrawinya. Sujud ini kenikmatan, hadirin. Beribadah itu kenikmatan. Bisa baca Al-Quran itu kenikmatan. Kita hari ini mengaji itu kenikmatan. Jangan sampai kita kehilangan kenikmatan ukhrawinya sehingga nanti di akhirat kita tidak mendapatkan bagian kenikmatan yang abadi karena tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Nah, hari ini khotimahullah. Nah, ini dua fikih kehidupan. Yang pertama, jadi surat Al-Adiyat mengajarkan kepada kita tentang karakter manusia yang sulit bersyukur kepada Allah. Orang kafir apalagi, tapi orang-orang beriman tidak menutup kemungkinan, hadirin, ada kekufuran terhadap nikmat Allah, meskipun kufurnya tentu tidak sama dengan orang-orang kafir. Ini yang pertama, karena Allah bersumpah dengan seekor kuda untuk mengungkapkan bahwa manusia itu sedikit sekali bersyukur. Nah,
kuda saja mampu dijinakan. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau, faqad taba'al insan ala kufrani nikmat wa hubbil mal wa bukhlihi bihi wa alaihi an yarudha nafsahu. Tabiat manusia itu kufur nikmat. Tabiat manusia itu cinta harta. Tapi kuda saja yang tidak punya akal, Pak, yang mungkin hewan itu nalurinya cuma syahwat, hadirin, tapi bisa dijinakan. Kuda saja yang gak punya akal bisa dijinakan taat kepada majikannya, apalagi kita yang punya hati dan akal seharusnya kita bisa menjinakkan diri kita sendiri untuk taat kepada Allah, menundukkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, nah kedua, ini diantara hikmah yang ada dalam surat Al-Adiyat, dorongan agar mengingat tempat kembali dan mempersiapkan bekal akhirat. Surat Al-Adiyat ini Allah mengajak kepada kita semua atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadikan nikmat itu bekal untuk akhirat. Allah berikan umur, jadikan umur itu bekal akhirat. Allah berikan sehat, sehat itu jadi bekal akhirat. Allah berikan harta, jadikan harta itu bekal akhirat. Allah berikan ilmu, jadikan ilmu itu bekal akhirat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nanti ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur kita, Allah akan tampakkan semua isi hati kita, amal kita, dan sungguh Allah Maha tahu terhadap setiap perbuatan kita ketika di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, di tafsir surat Al-Adiyat. Alhamdulillah, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi kepada surat selanjutnya. Semoga bermanfaat hadirin apa yang kita bahas ini di surat Al-Adiyat. Semoga jadi dorongan kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan jadi kenikmatan kita semua untuk tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.